Apa kabarnya ayah bunda? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Hari ini kita akan berbicara tentang mengapa penting pendidikan anak sejak usia dini. Ayah bunda, bicara pendidikan anak sejak usia dini biasanya ada hal-hal yang kita sering dengar seperti berikut. Repotlah, anak masih kecil, jadi tunggu besar saja baru kita repot. Aduh, ribet lagi ngurus anak. Atau saya ndak sabar orangnya untuk ngurus anak-anak, dan lain-lain. Itulah alasan disadari atau tidak. Hal ini sering muncul dari kita sebagai orang tua. Betul kan ayah bunda? Tapi tahukah Anda bahwa pendidikan anak-anak sejak usia dini adalah sangat penting sekali? Inilah alasannya. Anak di usia dini, yaitu di usia 0 sampai 7 bahkan 8 tahun, disebut golden age atau usia emas. Mengapa disebut golden age? Karena di saat usia ini sel otak atau neuron yang dimiliki anak ada 1000 miliar loh. Wow, dasarnya makhluk ini bukan ayah bunda. Jadi sejak anak-anak, Tuhan Sang Pencipta sudah menganugerahi harta kekayaan yang luar biasa, yaitu sel otak 100 miliar pada masing-masing anak. Tidak heran kalau pada periode ini disebut usia emas atau golden age. Ayah bunda, sel otak manusia itu mengalami pembentukan dan perkembangannya berlangsung sejak anak dalam kandungan. Ingat ya, sejak anak di dalam kandungan hingga ia lahir, terus telah memasuki 6 bulan dan terus akan berkembang dan padat hingga 90% adalah di usia 7 sampai 8 tahun. Jadi akan terjadi kematangan otak dan menuju sempurna di usia ini. Ayah bunda, di usia ini tentu kepadatan sinaps anak mencapai 2 kali lipat dan sinaps yang dimiliki orang dewasa. Kerja otak yang begitu efisien ini akan membuat bagian otak yang kurang memperoleh rangsangan atau stimulan akan hilang dan mempertahankan bagian yang terus memperoleh stimulan-stimulan dan memperkuat sehingga menjadi sambungan yang permanen di usia sekitar 80%, dan 20% selanjutnya sisanya akan terjadi pada usia 8 sampai 18 tahun. Nah, struktur otak yang sudah permanen ini tinggal setengah, dan inilah yang menjadi modal kecerdasan yang akan dibawa sepanjang hidup. Nah, ayah bunda, jumlah sel otak pada anak ini tentu tidak menentukan kecerdasan seseorang, melainkan melalui perkembangan yang terjadi di otak itu sendiri sebagai hasil dari interaksi antara satu sel otak dengan sel otak lainnya yang didapatkan melalui stimulan yang positif yang didapat dari dalam dan di luar dirinya.
Demikian dengan otak manusia. Makin banyak perkembangan neuron pada sel otak menandakan perkembangan otak itu sendiri. Anak tersebut makin meningkat. Semakin kaya stimulan yang diterima anak, maka semakin baik pula hasilnya. Otak manusia bisa diibaratkan ya ayah bunda sebuah kota, dan sel-sel otak itu adalah isinya. Perkembangan bangunan yang ada di kota itu, tentu kota itu makin bagus, indah, maju, dan lain-lain apabila jika direncanakan dan ditata dengan baik. Tentu hasilnya baik, bukan? Nah, menurut John Locke, pakar ilmu jiwa yang kita kenal dengan teori tabula rasanya, berpendapat bahwa pikiran manusia ketika lahir berupa kertas kosong tanpa aturan untuk memproses data, dan data yang ditambahkan serta aturan untuk memprosesnya dibentuk hanya oleh pengalaman melalui alat indranya. Jadi penting ya bunda. Jadi anak-anak itu memang memiliki 1.100 miliar otak, tetapi memang dia masih berbentuk kertas putih, dan kitalah yang mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Nah, seperti saya katakan tadi ayah bunda, bahwa perkembangan tumbuh kembang anak ini akan dimulai dari sejak kandungan. Ya, sel-sel otak yang dia miliki itu akan makin berkembang. Maka hal-hal itulah yang perlu diperhatikan supaya tumbuh kembang anak kita masing-masing dapat optimal dengan baik. Maka perlu diperhatikan hal-hal yang berikut, misalnya kecukupan nutrisi yang baik dan tepat, memberi asuhan yang tepat dengan penuh kasih sayang, ya kan. Kestabilan emosi dari si bunda masa kehamilan maupun nanti pasca lahir, ya kan, melahirkan, ya harus tetap semangat, sukacita, tidak tertekan, ya. Kemudian kita juga terus memberi stimulan-stimulan kepada anak melalui misalnya ya kita ajak bicara. Kadang-kadang kan kalau dalam perut suka nendang itu. Nah, kita mulai bicara, kita ajak bicara. Dulu waktu saya hamil, selalu saya ajak bicara anak saya. Bahkan sampai mau melahirkan, ya, saya ajak bicara. Saya katakan, nak, kalau nanti lahir jangan buat sakit mama ya. Ternyata betul loh ayah bunda, ya. Waktu anak-anak saya tiga-tiganya lahir itu tidak terlalu sakit dan mudah dan lancar semuanya, ya. Jadi bisa ya kita ajak bicara, ya. Kita perdengarkan musik klasik, perdengarkan musik lagu-lagu rohani, lagu-lagu keagamaan, ya kan. Kemudian kita membacakan kitab-kitab suci, membacakan firman Allah kepada mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita dan yang lain-lainnya lah, ya. Jadi perlu, karena jangan kita berpikir oh nanti setelah lahir. Enggak, sejak dalam kandungan kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tentu ayah bunda untuk menyiapkan sumber daya yang unggul di tentu periode awal perkembangan manusia inilah. Jangan kita sepelekan. Apa yang kita lakukan sejak dini bagi anak-anak kita dapat mempengaruhi kehidupannya pada tahap berikutnya.
Untuk itu perkembangannya haruslah diperhatikan supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi yang dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya, mentalnya, dan lain-lain sebagainya di kemudian hari. Oke ayah bunda, demikian betapa pentingnya pendidikan anak sejak usia dini karena mereka adalah usia emas ya. Jangan sampai kesempatan itu hilang begitu saja. Oke, kiranya kita tetap semangat dalam mengoptimalkan anak-anak kita, sebab apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan mereka di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat ayah bunda.